Selamat siang, Forza Inter. Jadi mumpung nggak ada match Serie A, international break, sekarang kita bahas Inter Milan. Tadi pagi bangun tidur dapat kabar Brozovic kena COVID ya, karena kan temennya itu si Vida ya kalau nggak salah ya. Dia udah main 45 menit ternyata kena COVID gitu kan. Ya mungkin juga dari situ. Lalu Hakimi cedera ya. Sanchez juga cedera seperti itu. Jadi ya musim yang berat lah ini buat Inter ya. Apalagi kalau kita lihat performanya Inter ini kan masih naik turun ya. Bisa dibilang buruk lah awal-awal ini. Kalau kita bandingin sama musimnya Frank de Boer, itu cuma beda 1 poin sebenarnya. Frank de Boer itu 3 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Di musim ini Inter di 7 match itu 3 kali menang, 3 kali seri dan 1 kali kalah. Jadi cuma beda 1 poin lah gitu. Nah, memang kalau kita lihat ya di musim ini kan sebenarnya musim yang berat yang sudah saya sampaikan tadi. Karena selain beberapa pemain itu terforsi karena jadwal yang sangat padat, ada COVID ya, beberapa kena COVID yang itu mengakibatkan beberapa pemain harus istirahat paling enggak 10 hari atau 2 minggu ya. Di sisi lain ada satu hal yang memang tidak menguntungkan buat Inter ya, meskipun prestasi tahun kemarin tuh bisa dibanggakan ya, jadi Inter kan baru menyelesaikan kompetisinya itu di sekitar bulan September ya kalau nggak salah ya, bulan September, dan akhir September kan udah mulai main lagi sehingga waktu persiapannya sangat mepet. Cuman bisa memberikan libur sekitar 1 atau 2 minggu, lalu persiapannya juga mungkin sekitar 2-3 minggu, lalu masuk ke kompetisi. Dan ini sangat berpengaruh gitu. Nah cuman saya lebih banyak ingin membahas performanya Inter dan kira-kira apa nih yang harus diperbaiki agar Inter tetap bisa bersaing di Scudetto ya. Jadi kalau di sosial media atau mungkin di media-media luar gitu ya, banyak sekali mereka tuh mempertanyakan kenapa kok Conte itu tetap stuck di formasi 352 ya. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, pengamatan saya tidak ada yang salah dengan formasinya ya, karena kalau kita tahu tahun kemarin Inter dengan formasi itu sepanjang musim dan hasilnya cukup baik. Kalau kita lihat tim-tim lain, Atalanta 2-3 tahun formasinya sama 3-4-3 dan performanya cukup stabil, tetap bisa menembus Liga Champions 2 tahun. Atau mungkin tim lain lah, siapa? Real Madrid misalnya 4-3-3. Jadi hampir semua tim itu memang bergantung kepada satu pakem, dan Inter memang memilih Conte yang mempunyai pakem 352 gitu. Nah cuman memang kalau saya perhatikan ya, kenapa permasalahan permainan ini menjadi mengemuka. Kalau kita lihat memang di match pertama itu kan Inter itu bermain kurang seimbang ya, sehingga melawan Fiorentina Inter kebobolan 3 gol meskipun bisa memenangkan pertandingan karena mencetak 4 gol ya. Lalu waktu lawan Benevento, tim yang relatif kecil, Inter kebobolan 2 gol. Jadi memperlihatkan tim ini memang kurang seimbang. Nah, setelah itu sebenarnya Conte itu berusaha untuk menyeimbangkan tim ya. Jadi kalau definisi seimbang itu menurut saya adalah tim ini bisa bertahan dengan baik ya, melakukan koordinasi pertahanan dengan baik sehingga tidak mudah untuk ditembus, tidak mudah untuk dilewati pemain-pemain lawan gitu ya. Nah, sehingga gol-golnya mungkin tidak sebanyak yang tercipta dibanding yang 2 match itu. Nah, lalu di sisi lain ketika menyerang itu tim itu bisa lebih efektif ya, bisa lebih klinis untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong, memanfaatkan peluang-peluang yang ada sehingga tim ini bisa terlihat kuat gitu ya. Nah cuman menurut pengamatan saya ya, ketika Conte berusaha menyeimbangkan tim ya, jatuhnya tim ini menjadi bukan bermain seimbang tapi lebih kepada bermain aman ya. Jadi kalau kita lihat melawan Lazio ya, setelah unggul 1-0 kan Inter relatif sedikit bertahan. Akhirnya kegulan dari Milankovic Savic. Dan permainannya itu terlihat boring memang gitu. Terlihat pemain-pemain ini sangat
apa namanya menjaga agar tidak melakukan kesalahan sehingga tidak bisa mengambil inisiatif-inisiatif untuk melakukan passing-passing yang mungkin memiliki resiko yang sedikit tinggi gitu kan. Nah, sehingga bola ini sering banget sampai tengah, akhirnya muter ke belakang, kena press, balik ke kiper itu berkali-kali sehingga lebih apa namanya tidak bisa dinikmati pertandingannya. Padahal sebenarnya ya kalau di beberapa match ya kita lihat ya, itu Inter punya apa namanya punya kesempatan gitu untuk melakukan true pass, untuk melakukan passing-passing diagonal yang bisa memanfaatkan celah-celah pertahanan lawan gitu. Tapi pemain belakang dan tengahnya ini relatif mereka lebih bermain aman gitu ya, tidak mau mengambil apa namanya resiko untuk melakukan passing-passing yang sedikit risky gitu. Nah, ini akhirnya berakibat kepada kalau kita lihat beberapa match Inter menjadi bermain sering menggunakan crossing ya. Kalau saya udah pernah bikin ya review waktu lawan Shakhtar ya. Inter bermain crossing terus dari kanan, dari kiri gitu ya. Padahal sebenarnya bermain crossing ini juga nggak salah. Kalau memang skemanya itu dirancang untuk bermain melalui sayap. Kalau kita perhatikan di 7 match awal ya, 7 golnya Inter itu memang berawal dari sayap, dari crossing. Lawan Benevento ya, Hakimi itu kan crossing kepada Lukaku. Ya. Lalu kemarin waktu lawan Atalanta itu juga berawal dari crossingnya Siang dapat Lautaro, dan memang itu skema yang dirancang untuk menyerang dari sayap. Kalau Inter bermain seperti itu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Yang masalah adalah ketika melawan tim-tim yang mungkin Inter tuh seperti kehilangan cara untuk membongkar pertahanan lawan. Sehingga apa yang paling mudah dilakukan Inter ketika menghadapi tim-tim seperti itu? Melakukan crossing ke kerumunan. Ya, skemanya belum tim itu sudah melakukan defense dengan rapat, sudah semua masuk ke kotak penalti. Inter melakukan crossing ke kerumunan, berharap ada pemain depan atau pemain tengahnya Inter yang mencetak gol dari situ. Nah, itu kan spekulasi sebenarnya. Bukan dari proses atau skema yang dirancang untuk memang menciptakan peluang dari situ. Asal aja udah crossing. Nah, kalau akurasinya nggak bagus ya pastinya Inter akan sulit mencetak gol. Gitu. Jadi kalau ditanya permasalahan Inter apa, menurut saya lebih kepada Inter kesulitan gitu ya untuk membangun serangan, mencari variasi serangan, ya, berusaha bermain untuk lebih efektif, lebih memanfaatkan ruang-ruang kosong sehingga bisa meng-create peluang itu dengan lebih baik. Kalau melawan Atalanta kita lihat kemarin juga proses peluangnya Vidal misalnya, itu kan benar-benar ruang kosong di tengah yang dimanfaatkan sehingga Vidal tiba-tiba bisa coming from behind, dapat bola sendirian, ya sayangnya nggak gol. Tapi momen-momen seperti itu sangat jarang terjadi di match-match Inter yang kemarin gitu. Sering banget terjadi di match yang di musim kemarin, tapi di perandingan-perandingan awal musim ini itu sangat jarang terjadi. Dan itu permasalahan utamanya Inter menurut saya. Jadi bukan kepada formasi yang dipakai, tapi bagaimana pemain itu lebih mengimplementasikan situasi di lapangan. Ya. Yang kedua tentunya pertahanan ya, karena kalau kita lihat Inter sangat bermasalah ketika menghadapi tim-tim yang mempunyai penyerang depan tuh speednya cepat. Parma kegulan 2 gol dari Gervinho yang memang mengandalkan speed. Ya. Lawan Fiorentina juga sama, dan beberapa pertandingan lainnya lah. Gitu. Jadi jelas pertahanan harus diperbaiki. Inter harus menjadi bermain lebih seimbang, tidak harus melulu untuk menguasai pertandingan atau bermain menguasai ball possession, tapi lebih kepada efektif untuk melakukan penyerangan. Ya. Jadi itu permasalahannya Inter kalau menurut saya. Ya. Lalu kira-kira kalau kita bicara mengenai pemain ya gitu, pemain Inter ini kan sebenarnya kalau di awal musim ya fansnya udah berharap banyak lah karena mendatangkan Hakimi. Lini tengahnya juga bisa dibilang lini tengah yang salah satu yang terbaik di Liga Italia. Ya, meskipun memang penjualan Godin itu menurut saya juga ya agak disayangkan ya, karena penggantinya ini Kolarov udah habis.
Jadi beberapa pemain ternyata tidak bermain maksimal, ya. Jadi emang harus segera diganti. Ya. Siapa aja? Satu, Raja Nainggolan itu udah jelas harus diganti. Karena hatinya udah nggak di Inter. Dia dikasih menit bermain dan terlihat males-malesan, terlihat ya udah hanya bermain aja, menjalankan kewajibannya sebagai pemain, tapi hatinya itu nggak di situ. Gitu, terlihat banget beberapa pergerakan, beberapa movement dia itu tidak menunjukkan bahwa orang ini punya semangat untuk membawa Inter meraih kemenangan. Satu itu. Yang kedua, Handanovic ini juga sudah jauh menurun ya. Mungkin di musim ini tampaknya berat kalau mau mencari penggantinya, tapi paling enggak di musim depan itu harus segera dicari penggantinya Handanovic. Karena memang pemain ini udah tua, refleksnya udah menurun, dan banyak penyelamatan yang 3-4 musim itu dilakukan oleh dia, sekarang itu tidak dilakukan. Gitu ya. Jadi kalau dulu kan dia itu cukup bagus ketika posisi one on one. Nah, sekarang nggak kelihatan nih seperti itu. Oke. Lalu kalau kita ngomong lini belakang, sebenarnya 3 pemain itu udah cukup baik lah. Ya, cuman backupnya terus terang pembelian Flores itu adalah pembelian yang gagal menurut saya. Karena pemain itu udah turun, lambat, kaku, ya tidak bisa mengikuti irama permainan, keteteran menghadapi pemain-pemain yang cepat. Jadi ya ini pembelian yang gagal. Ya. Untungnya kan pemainnya kan murah. Nah, Inter harus segera berinvestasi untuk mendapatkan pemain yang jauh lebih berguna dan lebih baik dan mungkin lebih mudah, gitu ya. Nah, kalau di tengah ya Ranocchia memang harus dicari penggantinya untuk musim depan. Kalau musim ini ya mungkin masih bisa diandalkan lah, terutama menghadapi tim-tim papan bawah atau tim papan tengah. Lalu di lini tengah itu tadi saya sudah bahas Raja Nainggolan ya. Nah, yang kedua nih yang sering dibicarakan oleh teman-teman Interisti, yaitu Christian Eriksen. Nah, menurut saya Eriksen ini juga harus segera dijual. Kenapa? Karena banyak kan ya teman-teman bilang, wah Eriksen ini nggak dikasih menit bermain yang cukup oleh Antonio Conte. Gitu ya. Tapi coba kita perhatikan beberapa match yang dia diberikan kesempatan bermain dari awal. Ya. Di Liga Italia lah ya. Ketika melawan Fiorentina, dia bermain dari awal, Inter kesulitan mencetak gol. Setelah dia diganti oleh Sensi, akhirnya Sensi yang ngacak-ngacak. Sensi yang bermain sangat bagus, sehingga akhirnya setelah Sensi masuk, setelah Alexis Sanchez masuk, Inter bisa mengembalikan kedudukan dan akhirnya mencetak kemenangan. Ketika melawan Genoa, dia bermain dari awal. Inter sangat kesulitan untuk mencetak gol. Padahal Genoa kan bermain parkir bis waktu itu. Nah, akhirnya setelah dia diganti oleh Barella, Barella bermain bagus dan mencetak gol, gitu ya. Karena memang dia berani masuk membawa bola ke depan, lalu melakukan umpan 1-2 dengan Lukaku. Match ketiga ketika melawan Parma, dia juga bermain dari awal, nggak kelihatan sama sekali. Ya, setelah diganti oleh Brozovic mencetak gol. Ya, jadi ya kalau saya jadi Antonio Conte ya, saya punya pemain yang punya skill yang luar biasa, punya kemampuan yang mungkin terbaik di lini tengah Inter, tapi dia tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal gitu ya. Nah ya kalau saya juga tentunya tidak akan memberikan menit bermain yang banyak gitu. Nah menurut saya memang kesalahannya adalah kepada ya Eriksen ini nggak cocok lah bermain di skemanya Conte, tidak cocok bermain mungkin di Liga Italia yang sedikit lambat, sedikit mengandalkan taktikal seperti itu. Meskipun mainnya juga bukan main yang cepat gitu. Tapi kalau di Tottenham kan kita lihat dia itu kan cukup berguna, terutama ketika dilatih oleh Pochettino. Jadi Eriksen ini harus segera dicarikan klub lain lah, dijual, mumpung harganya masih bagus. Ya karena juga gajinya tinggi, ya Inter bisa menghemat dan bisa mencari penggantinya. Gitu ya, apakah itu kalau yang diidam-idamkan karena sebenarnya N'Golo Kante ya. Ya cuman mungkin berat lah gitu, atau mungkin De Paul yang lebih punya karakter menyerang, dia bisa bermain di sayap, dia bisa bermain di tengah gitu ya. Jadi itu harus segera dilakukan perubahan. Nah kalau lini depan ini menurut saya kan Conte kan mengharapkan adanya pelapis dari Lukaku ya, pelapis dari Lukaku.
Ya, kalau buat saya sih sebenarnya lini depan Inter sudah cukup. Malah mungkin yang perlu diperbaiki itu adalah sisi sayap kiri, karena Yang itu nggak punya backup, ya. Dan Yang itu kan sudah tua, mungkin tahun depan dia udah pasti turun gitu. Jadi harusnya Inter mencari pemain yang bisa menjadi backup atau bahkan bisa menjadi starter di posisi sayap kiri. Gitu. Kalau di media kan Inter ingin mengambil Emerson, ya, tapi Emerson kan juga nggak pernah main di Chelsea. Ya, Alonso juga sekarang nggak pernah main. Ya. Mungkin harganya masuk akal atau mungkin Chelsea bisa melepas pemain ini dengan status pinjaman. Tapi ya pemain ini pemain biasa-biasa aja, bukan pemain hebat. Ya, kalau ngomong pemain bagus ya di kiri ya harusnya Alaba ya, tapi kan ya nggak tahu lah karena dia kan juga pemain yang meminta gaji yang sangat tinggi sehingga sampai dengan saat ini kan Munson nggak akan memperpanjang kontrak dia. Ya. Jadi sayap kiri ini jadi perhatian yang penting lah. Lalu terakhir di lini depan. Nah, lini depan itu kan saya juga tadi sudah sampaikan. Harusnya memang Inter nggak butuh main lini depan. Ya. Memang 4-5 pemain Inter ini punya karakter yang berbeda-beda. Ya. Tapi andai kata Conte bisa menyesuaikan, bisa menggunakan variasi taktik yang lebih banyak, ya harusnya nggak ada masalah. Lawan Madrid terbukti kok tidak ada Lukaku, Inter bisa minta 2 gol melawan tim yang bagus. Gitu. Jadi saya pikir lini depan harusnya nggak menjadi masalah asal Inter punya variasi serangan yang lebih banyak dan lebih bervariatif. Oke, jadi itu review saya tentang Inter Milan. Semoga di match-match berikutnya Inter bisa membaik dan tetap bersaing di Scudetto. Selamat siang dan Forza Inter.